Saya Ekawati Amina SPD SD dari SD 11 Saruangin Kabupaten Bantaeng akan melaksanakan pra-observasi kepada rekan saya Ibu Munirawati SPD. Assalamualaikum Bu Munira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Beka. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, hari ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Untuk pertanyaan pertama yang saya ingin Ibu tanyakan kepada Ibu adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat observasi di kelas Ibu nanti? Ya, baiklah. Kebetulan yang ingin saya ajarkan nanti adalah bahasa Indonesia, di mana tujuan pembelajaran yang akan saya angkat nanti yaitu peserta didik saya dapat mengidentifikasi watak cerita dari sebuah dongeng. Oh baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti adalah mengetahui watak dari tokoh dari suatu cerita, unsur cerita Bu ya? Iya. Baik, pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti pada saat proses pembelajaran di kelas? Yang ingin saya kembangkan di sini kan bagaimana cara saya supaya siswa saya itu nantinya dapat mengidentifikasi sifat-sifat dari atau watak dari cerita yang mereka lihat. Jadi nantinya itu saya akan memperlihatkan sebuah cerita atau dongeng melalui LCD. Kemudian siswa saya ini mengamatinya dengan baik. Kemudian saya akan memberikan lembar KPD. Kemudian mereka akan berdiskusi hasil dari cerita yang mereka lihat. Oh iya, jadi media yang Ibu gunakan nanti adalah menggunakan LCD, kemudian menampilkan sebuah cerita kepada anak, terus pembagian kelompok LKPD, pembagian kelompok kepada siswa, terus membagikan LKPD kepada siswa-siswa Ibu. Baik, bagus sekali Ibu untuk rancangan mediata nanti pada saat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yang saya ingin tanyakan lagi adalah bagaimana rancangan atau bagaimana yang ingin Ibu terapkan lebih spesifik lagi di dalam kelas, baik dari strategi atau model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti pada saat proses pembelajaran. Model pembelajaran yang saya lakukan nanti di sini sistem berkelompok. Ya, di mana di sini saya ingin menilai keaktifan siswa saya, bagaimana dia bekerja sama dan bagaimana dia berkreatif di dalam dalam mengerjakan tugas yang akan saya berikan nanti. Oh, jadi Ibu nanti pada saat pembagian kelompok akan menilai bahwasannya bagaimana keaktifan siswa Ibu, bagaimana siswanya saling bekerja sama atau saling berkolaborasi Bu ya. Iya, baik Ibu, bagus sekali rancangan Ibu nanti ke depan untuk pada saat proses pembelajaran. Nah, kira-kira Bu nih, kapan pelaksanaannya untuk proses pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan nanti? Ya, insya Allah hari Rabu. Oh, hari Rabu ya. Iya, baik. Jadi nanti Ibu pada saat pelaksanaan observasi
waktunya Ibu Ra. Sampai ketemu pada hari Rabu nanti di saat observasi kelas. Terima kasih Pak. Demikian percakapan praobservasi saya bersama rekan Ibu Munirawati. Kita akan bertemu pada saat observasi kelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, seperti biasa Dinas, sebelum kita belajar, kita apa dulu? Iya, silahkan Nak. Bersalam kepada
Jadi tujuannya sebentar ya kita pelajari ini, kalian semua bisa memahami apa-apa saja yang ada dalam cerita mungkin sudah ada yang terbenak di pikiran tak. Karena ini sudah dipelajari di kelas 5 lewat kita pelajari waktu kita kelas 5 nanti pasti ada yang terbayang di pikiran tak, apa lagi itu yang mana yang termasuk dalam unsur intrinsik cerita. Yang pertama itu ada tema ada tema. Biasanya bilangnya orang judulnya judul cerita itu namanya tema. Apalagi yang ada dalam ceritanya? Sifat atau biasa dibilang karakter. Apalagi? Tokoh. Iya, tokoh dalam cerita nah, biasanya tokoh dalam cerita ini berupa orang, ada juga berupa binatang, iya. Kemudian ada juga namanya pesan yang tersimpan atau yang tersirat dalam cerita itu. Sampai di sini dimengerti? Iya. Jadi unsur-unsur cerita itu terdiri dari beberapa hal yang pertama tema, kedua sifat, ada watak, ada cerita iya. Nah, sebentar Ibu akan memperlihatkan sebuah cerita tolong disimak baik-baik nah, karena Ibu akan berikan lembar pengamatan tanah ini dikerja secara berkelompok tapi sebelumnya itu saya lihat masih belum semangat belum semangat kuliah, masih ada yang lesu. Bagaimana kalau wajah ceria? Bagaimana? Saya mau lihat wajahnya. Bagaimana kalau ceria iya. Kalau sedih? Nah, bagaimana wajahnya kalau sedih? Marah? Bagaimana kalau marah? Iya. Nah, kita yel-yel dulu yel-yel dulu sebelum kita menyaksikan sebuah video. Kita yel-yel dulu. Siapa kami kelas 6. Kelas 6 kelas yang banyak rintangan. Meskipun demikian semangat kami terapkan. Kelas 6 selalu senang. Semangat pagi. Luar biasa. Sehat. Semangat. Siap. Oke. Yeay. Bagus. Lihat, mulai semangat. Sekarang coba Dina kita akan saksikan sebuah video. Selamat menyaksikan. Lihat dulu itu di atas. Baru sebentar. Di sini. Lihatin dulu semua. Berfokus Pak. Lihatin lagi karena ada sebentar itu mau dijawab lihatin.
Ada di situ apa judulnya, Adik? Apa judulnya? Kemudian pesan moral, tokoh, sifatnya tokohnya, akhir cerita, awal cerita. Di awal cerita bagaimana awal cerita tadi? Di yang dongeng itu. Kemudian terakhirnya seperti apa? Di itu kita tulis. Kemudian tempatnya. Ini cerita yang Ibu tampilkan tadi, suasananya di mana itu? Di? Ya silakan dikerja. Nah, saya kasih waktu 10 menit. Silakan berdiskusi dengan temannya. Tanya teman kita. Di? Bagaimana dilihat sifatnya itu? Supaya iya. Diceritakan ini bagaimana awal ceritanya. Kenapa ini? Bisa mulai. Siapa-siapa yang ada di sini? Ya sudah? Hah? Pesan moral itu, nah apa kira-kira yang bisa dipetik dari cerita itu? Pesan yang bisa kita ambil di situ. Ya. Sudah?
Tema kancil dan buaya. Tokoh kancil dan buaya. Akhir cerita kancil membohongi para buaya. Tempat hutan dan sungai. Awal cerita kancil ingin mengambil rambutan dan ia harus melewati sungai. Pesan moral kita tidak boleh membohongi orang-orang. Bagaimana? Kelompok lain ada? Ada yang ditanyakan? Ada. Ya, tepuk tangan dulu. Yang selanjutnya kelompok 2. Dengar teman-teman. Kancil dan buaya. Tema kancil dan buaya. Tokoh kancil dan buaya. Lupa yang kedua. Akhir cerita kancil bisa melewati sungai dan melewati buaya. Tokoh buaya sifatnya baik, kancil sifatnya jahat. Awas cerita kancil tidak bisa melewati sungai dan dia membohongi buaya tempat di sungai. Iya, bagaimana? Sama? Sama. Iya, tepuk tangan dulu. Dan selanjutnya kelompok 4. Kelompok 3. Kesemua salah tadi. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, baiklah. Ibu akan menilai hasil dari diskusi tadi. Nah, semuanya sudah tepat. Namun masih ada beberapa yang perlu kalian lebih spesifik lagi cara tadi. Misalnya dari kelompok 4, kelompok 3 tadi langsung dia dibilang sifat tokoh, langsung dia bilang jahat. Seharusnya di sini kita jelaskan Nina, siapa yang jahat, siapa tokohnya di situ yang jahat, siapa yang baik. Kalau kita bilang nih
kali ini saya akan berdiskusi tentang pasca observasi yang telah saya lakukan kepada Ibu Munirawati SPD SD. Assalamualaikum Ibu Munira. Waalaikumsalam. Berkah. Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam. Iya, baik. Observasi yang telah saya lakukan terhadap Ibu Munirawati, yaitu guru kelas 6 SD 11 Sarwangi. Bagaimana kabarnya Bu Muni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Iya baik. Untuk pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait observasi kelas yang telah Ibu laksanakan di kelas. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan di kelas? Baiklah, perasaan saya setelah melakukan observasi di kelas, terus terang saya merasa tegang. Tetapi alhamdulillah saya bisa melakukannya dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah Bu ya, Ibu bisa melaksanakan dengan baik dan lancar pada saat proses pembelajaran di kelas. Baik, untuk pertanyaan kedua, bisakah Ibu ceritakan area pengembangan atau langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan? Baiklah, langkah-langkah yang telah saya lakukan adalah yang pertama itu saya menyiapkan perangkat pembelajaran terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Dan mengenai area pengembangan yang ingin saya lakukan itu dari segi pengetahuan dan keterampilannya, di mana pada area pengembangan di pengetahuan yaitu siswa saya dapat menentukan unsur intrinsik cerita, dan di area keterampilannya siswa saya itu dapat menuliskan unsur cerita berdasarkan cerita yang telah diamati. Oh iya baik, jadi area pengembangan yang Ibu laksanakan yaitu di pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan adalah siswa menentukan unsur intrinsik dalam cerita, dan di keterampilan yaitu menuliskan unsur cerita berdasarkan cerita yang siswa amati. Yaitu karena pada waktu Ibu mengajar, Ibu menggunakan proyektor ya LCD dan menampilkan cerita. Ya, bagus sekali Ibu. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, untuk sejauh ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangannya, Bu. Oh iya, jadi alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan dengan baik, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki Bu ya. Iya baik. Nah, menurut Ibu ada tidak kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran? Ada. Ya, ada Bu ya? Ya, ada. Ya. Itu masih ada siswa saya yang tidak ingin terlibat langsung dalam kegiatan pembelajarannya. Artinya itu kurang aktif di dalam belajar. Oh iya baik. Jadi kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran yaitu masih ada siswa yang tidak mau ikut berkolaborasi dengan temannya pada saat pemberian tugas kelompok yang diberikan. Begitu mungkin Bu ya? Iya baik Ibu. Nah, kira-kira dari hasil refleksi yang Ibu telah lakukan, ada tidak pencapaian ke depan untuk Ibu ingin capai? Ya, sejauh ini yang ingin saya capai yaitu saya ingin sekali mengembangkan minat bakat siswa saya ke depannya. Oh begitu Bu ya. Jadi Ibu untuk ke depan menginginkan siswanya lebih aktif mungkin Bu ya, sesuai dengan minat belajar siswa.
Iya, bagus sekali Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan untuk siswa kita ke depan bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu, mudah-mudahan proses pembelajaran berikutnya dapat lebih aktif lagi dan dapat lebih menyenangkan untuk siswa Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Ira atas kesempatannya pada pasca observasi kita kali ini. Iya, baik Ibu. Assalamualaikum Ibu Erna. Bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa. Alhamdulillah Bu ya. Ya, ini Ibu Pepe yang sangat luar biasa bersemangat untuk memberikan motivasi kepada calon guru penggeraknya. Iya, baik Ibu. Setelah percakapan pasca observasi yang saya telah lakukan bersama Ibu Munirawati, ada tidak Ibu umpan balik dari pelaksanaan yang saya lakukan ini? Ya. Semuanya sudah bagus, sudah prinsip coaching itu sudah tercapai, kemudian kriteria-kriteria itu juga saya lihat sudah bagus. Ibu mendengarkan, mengulang apa yang dikatakan oleh coach, merangkum, kemudian bertanya lagi dengan lebih menggali lagi apa yang menjadi kendala si coaching. Kemudian hanya mungkin pada akhir itu ibu lupa untuk siapa yang ikut membantu ketika yang akan datang, kemudian kapan lagi bisa saya melihat supaya artinya ada kendala-kendala itu bisa mungkin terminimalisir lagi. Tapi sudah bagus, semua sudah prinsip dan kriteria itu sudah tercapai. Terima kasih Bu atas masukan dan sarannya. Mudah-mudahan ke depan apa yang masih kurang bisa saya perbaiki supaya bisa lebih bagus lagi. Ya baik, terima kasih. Demikian pasca observasi yang telah kami lakukan, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.